Ya, tentang algoritma genetika, ini merupakan salah satu pilar di dalam ilmu kecerdasan komputasional. Sedangkan kecerdasan komputasional itu juga bagian dari kecerdasan buatan. Ya, maka memang alangkah sangat relevannya bagi kita untuk juga membahas algoritma genetika. Jadi seperti yang pernah saya ceritakan di awal perkuliahan bahwa algoritma genetika ini merupakan cabang dari algoritma yang berbasis evolusi. Ya, jadi ada sejumlah langkah yang akan kita lakukan secara iteratif, ya, secara berulang. Ya, iteratif. Sebenarnya mungkin lebih cocok disebut setiap generasi, ya, karena nanti ada sejumlah generasi yang akan kita lakukan pekerjaan pada setiap generasi. Ada sejumlah langkah pada setiap generasi dan itu diulang terus dari generasi ke generasi sehingga terbentuklah seperti konsep evolusi. Nah, kita kan tahu ya arti dari evolusi itu adalah perubahan, perubahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, di sini lamanya nanti itu adalah dari sejumlah generasi-generasi yang harus dilalui. Ya, sama seperti ketika kita melakukan train terhadap ANN melalui sejumlah iterasi pelatihan. Maka di dalam algoritma genetika itu juga ada perlakuan yang harus kita lakukan pada setiap generasi. Nah, karena ada sejumlah generasi yang kita kerjakan, yang kita terapkan, maka terjadilah perubahan dari generasi ke generasi, sehingga tercipta algoritma evolusi. Nah, tentunya algoritma ini itu memang eh, di arahnya itu untuk mencari solusi dari sebuah masalah dengan sebuah kondisi atau hasil yang optimal. Dan metode ini juga dikatakan metode yang adaptif karena dia bisa diterapkan di banyak persoalan. Ya, asalkan persoalannya bisa dimodelkan menjadi sebuah konsep yang sejalan dengan algoritma genetika. Tapi secara umum, semua persoalan yang mencari solusi optimal dengan sebuah jumlah variabel-variabel batasan-batasan tertentu itu bisa diselesaikan menggunakan algoritma berbasis evolusi. Salah satunya adalah algoritma genetika. Nah, konsepnya ini memang didasarkan pada proses genetik dari makhluk hidup, di mana perkembangan generasi pada populasi yang alami itu secara bertahap mengikuti seleksi alam. Nah, kita tahu kan seleksi alam yaitu siapa yang kuat, dia yang akan bertahan hidup. Nah, kalian pasti pernah mendengar waktu belajar di sekolah dulu, di pelajaran biologi, ya, eh, ada kisah tentang sekawanan burung yang harus berekspansi dari tempat awalnya ke tempat yang baru. Ya, mungkin burung itu awalnya dia adalah pemakan biji-bijian dan buah-buahan, sehingga itu kan berpengaruh terhadap bentuk dari paruhnya. Ya, paruh burungnya akan spesifik khusus untuk mengambil buah atau biji-bijian. Nah, ketika di tempat yang lama itu dia terjadi bencana alam misalkan, sehingga dia harus berpindah dari tempat itu ke tempat yang baru. Nah, apesnya ya ketika berpindah ke tempat baru, dia harus melewati lautan, ya, lautan yang harus diseberangi. Ya, tentunya dia harus terbang di sana berkilo-kilometer untuk mencapai tujuan yang baru. Nah, dari situ uh, tentunya tidak semua itu akan bisa sampai ke tujuan. Ada sebagian yang ternyata nggak kuat karena kelelahan sehingga jatuh ke laut dan mati. Nah, itu satu seleksi alam. Karena dia nggak kuat di perjalanan, kelelahan, jatuh, mati. Kemudian yang sampai di sana pun, dia juga harus bertahan mencari makanan.
Lah, apesnya juga itu dia ternyata di tempat tujuan itu hanya ada makanan yang daging-dagingan. Sedikit sekali tersedia buah-buahan dan biji-bijian, sehingga dia harus dipaksakan makan daging di sana. Itu tentunya juga tidak semua, ya, istilahnya tawar kalau bahasa kita. Sehingga yang tidak kuat atau tidak mau makan tentunya dia akan mati. Ya, di situ terjadi lagi seleksi alam. Siapa yang kuat dia yang bertahan hidup. Yang mau makan pun ya mungkin ada yang tawar, ada yang nggak tawar. Yang nggak tawar mungkin sakit atau gimana, kemudian mati. Yang hidup pun juga dia harus bertahan lagi ketika dia ingin bereproduksi. Ya, misalnya ada 10 jantan, ternyata hanya ada satu betina. Nah, bagaimana dia bisa berkawin silang dengan betina tadi? Tentunya harus bersaing dengan pejantan lainnya. Ya, berarti yang berhasil mendapatkan betina, ya dia bisa bereproduksi, menghasilkan keturunan. Yang nggak berhasil bersaing, ya tentu dia akan tidak punya keturunan untuk perkembangbiakannya dari apa namanya dari sifat genetik yang dia punya. Ya, termasuk nanti si anak itu juga akan mewarisi hasil dari gabungan antara dua induknya. Nah, si anak itu bisa jadi dia nanti akan lebih baik dari generasi ke generasi dan bentuk paruhnya akan semakin cocok dengan makanan yang dia makan. Nah, begitulah teori evolusi. Jadi nanti dari generasi ke generasi yang bertahan, yang bertahan, yang bertahan, maka dia akan semakin menuju pada posisi di mana bentuk paruh burungnya itu menjadi sesuai dengan makanan daging yang ada di sekitarnya. Jadi algoritma genetika ini secara spesifik memang kita dapat menggunakannya untuk menyelesaikan persoalan di dunia nyata. Dan ini diperkenalkan oleh Mr. John Nolan di tahun 1970-an. Ini yang versi original ya. Dan sudah melalui perkembangan yang sangat beragam, baik di GE-nya sendiri maupun perubahan-perubahan di sejumlah bagian dari GE maupun kombinasi dengan metode-metode berbasis komputasi cerdas lainnya. Jadi GE ini bekerja secara alami dengan seleksi alam. Nah, seleksi alam itu berarti kan sesuatu yang terjadi di luar kendali kita. Ya, jadi kita tidak mengendalikan bagaimana terbentuknya populasi, bagaimana terpilihnya individu-individu, itu tidak kita kontrol, kita hanya mengontrol algoritmanya. Tapi siapa yang terpilih, siapa yang bertahan hidup, itu tidak kita kendalikan. Ya, tidak kita arahkan. Nanti GE sendiri yang akan menemukan solusi tadi. Makanya semuanya itu nanti didasarkan pada seleksi alam. Secara teknis apa Pak yang digunakan? Kita nanti banyak menggunakan randomize. Ya. Kita banyak menggunakan fungsi-fungsi random untuk mendapatkan angka-angka yang random. Jadi randomnya pun juga di random. Jadi random di dalam random. Kemudian menggunakan sebuah populasi yang terdiri dari sejumlah individu-individu. Jadi kalau misalnya dalam satu generasi itu ada sejumlah populasi ya, ada populasi ya maksudnya ada populasi pada sebuah generasi. Nah, populasi tadi itu akan berisi individu-individu ya atau istilahnya ya setiap makhluk hidupnya tadi itu ada siapa saja individunya. Misalnya kita pakai 10 individu pada setiap generasi atau 100 individu pada setiap generasi boleh. Di mana masing-masing individu itu akan merepresentasikan solusi yang mungkin bagi persoalan yang ada. Jadi gampangnya kalau kita menggunakan 10 individu, maka 10-10-nya itu masing-masing itu adalah solusi. Tinggal nanti dari 10 macam solusi itu mana yang paling optimal di dalam solusi yang kita cari. Jadi yang paling optimal itu yang akan kita gunakan sebagai hasilnya. Dan itu didapatkan setelah generasi yang kesekian kali dilakukan proses algoritma genetika. Nah, pertahanan yang tinggi itu memberikan kesempatan bagi individu untuk bereproduksi menghasilkan keturunan.
Jadi konsep ini mengadopsi cerita tentang kawanan burung tadi, bahwa siapa yang kuat, yang mau bertahan ya, yang fisiknya kuat untuk sampai di tujuan, yang ketahanan tubuhnya itu kuat untuk menerima makanan pola makan yang baru, yang kuat untuk bersaing dengan sesama temannya untuk bereproduksi. Nah, itu adalah pertahanan yang tinggi. Itu bisa memberikan kesempatan bagi individu untuk menghasilkan keturunan. Kemudian keturunannya, hasil kawin silang dengan dua induk tadi itu akan membawa sifat dari induknya. Jadi ya sama ya dengan kita juga. Jadi kita kan masing-masing ada orang tua yang bekerja sama secara baik, sehingga akhirnya lahirlah individu-individu seperti kita. Nah, kita itu kan membawa atau mewarisi sifat-sifat yang dimiliki oleh orang tua kita, baik secara fisik maupun secara personal ya. Jadi itu ada sejumlah sifat-sifat dari orang tuanya yang akan diwarisi. Nah, individu yang tidak terseleksi, biasanya ini individu yang lemah, tidak terseleksi itu akan mati atau hilang dari peredaran generasi. Kemudian beberapa generasi dengan karakter yang bagus itu biasanya akan muncul dengan sendirinya. Ya, dengan sendiri ini karena seleksi alam tadi. Jadi memilihnya juga secara alami, menjadi baiknya itu juga secara alami, sesuai dengan setting algoritma yang kita berikan. Dan dengan mengawinkan semakin banyak individu, itu maka semakin banyak kemungkinan terbaik yang bisa didapat. Kemudian kode atau pengkodean yang sesuai atau representatif untuk persoalan ini harus dirancang menjadi titik solusi. Nah, ini biasanya disebut sebagai kromosom pada setiap individu. Nah, biasanya disinilah letak dari kesulitannya ketika kita menerjemahkan dari persoalan dunia nyata dibawa ke penyelesaian menggunakan algoritma genetika. Jadi solusi yang dicari itu seperti apa sih? Nah, itu harus kita representasikan dalam bentuk kromosom. Ya, kondisi dari solusi yang dicari itu seperti apa? Kita bentuk menjadi kromosom. Nah, kromosom itu sendiri itu terdiri dari sejumlah komponen kecil. Nah, komponen terkecilnya itu kita sebut sebagai gen. Ya, sama seperti makhluk hidup ya, itu kan ada kromosom pembentuknya, dan di dalam kromosom itu ada sejumlah gen pembentuknya. Kemudian ada sejumlah operator penting di dalam algoritma genetika. Secara umum ada dua, yaitu operator seleksi dan operator genetik. Kalau operator evolusi itu adalah operator seleksi. Biasanya ini kita pakai kalau kita mau memilih dari sejumlah individu yang tersedia. Nah, siapa yang akan bertahan dari seleksi alam tadi, maka dia yang harusnya lolos dari proses seleksi ini. Kemudian operator genetik itu ada dua operator besar, yaitu crossover atau kawin silang dan mutasi. Crossover itu ya perkawinan antara dua induk, ya antara jantan dan betina. Dalam hal ini nanti antara dua induk kita lakukan kawin silang, nanti dari kawin silang itu akan kita dapatkan individu baru dari anak yang dihasilkan oleh dua induk tadi. Kemudian mutasi ini adalah perubahan genetik pada sejumlah individu. Jadi perubahan mutasi ini bisa saja terjadi pada anak tadi hasil dari kawin silang maupun dari dua induk yang tidak kawin silang. Ya, karena kawin silang itu juga tidak kita lakukan pada semua individu yang terpilih ya. Bisa kita lakukan pada beberapa, tentunya dengan probabilitas tertentu ya untuk seleksinya siapa yang kawin silang. Nah, nanti pada hasil kawin silangnya si anak tadi dan induk yang tidak kawin silang itu bisa juga dilakukan mutasi. Ya, namanya mutasi itu kan ada perubahan genetik ya. Mutasinya bisa jadi lebih baik, bisa jadi juga lebih jelek ya, tergantung tergantung letak gen yang dimutasi. Kemudian ada fungsi fitness. Fitness ini menandakan gambaran hasil atau solusi yang sudah dikodekan, diwakili oleh setiap individu. Jadi nanti setiap individu yang kita rancang itu masing-masing akan mempunyai nilai fitness.
Nah, fitness inilah yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk menilai baik tidaknya individu. Makanya biasanya nilai fitness yang semakin besar itu berarti individu tadi itu semakin mendekati solusi optimal yang kita cari. Nah, optimal di sini bisa jadi optimal lebih rendah maupun optimal paling rendah maupun optimal paling tinggi ya. Pokoknya optimal ya, tergantung kasusnya. Mau mencari nilai yang semakin rendah, yang paling rendah atau yang paling tinggi. Nah, jika GA kita desain secara baik, maka populasi itu akan konvergen dan mendapatkan solusi optimal. Nah, memang susahnya itu di desainnya. Kemudian hal-hal apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus definisikan masalah. Persoalannya apa yang mau diselesaikan, di mana nanti setiap individu yang kita rancang itu menyatakan satu solusi. Jadi misalnya kita mau solusinya itu persoalan TSP misalkan ya, traveling salesman problem. Jadi problemnya adalah bagaimana si salesman tadi itu bisa mengunjungi sejumlah kota yang saling terhubung sehingga setiap kota itu akan terkunjungi tepat satu kali tapi menggunakan rute yang paling minimal. Jadi ya misalkan jaraknya yang paling minim di antara semua pilihan rute. Nah, itu adalah masalah. Kemudian individunya adalah rute-rute tadi dari sebuah titik ke titik yang lain hingga semua titik itu tepat dikunjungi satu kali. Itu adalah individunya. Nah, itu masing-masing individu kan akan punya rute sendiri-sendiri untuk mengunjungi setiap titik tadi. Nah, disitulah penyelesaian masalahnya. Kita rancang agar setiap individu itu adalah solusi yang dicari. Kemudian mendefinisikan fungsi fitness. Nah, fungsi fitness ini adalah ukuran baik tidaknya individu, saya sebutkan tadi. Jadi kalau misalnya kasusnya adalah TSP, maka nilai fitness yang nilai jarak yang semakin rendah ya pada TSP tadi itu berarti semakin bagus individunya. Sedangkan fitness itu meminta semakin tinggi nilai fitness itu berarti individunya semakin baik solusinya. Maka tidak masalah, walaupun yang dicari pada TSP itu adalah jarak terpendek, maka kita bisa melakukan adjustment tertentu sehingga fitnessnya itu semakin tinggi, itu berarti solusinya semakin baik. Artinya pada jarak pun juga akan semakin rendah. Kemudian pembangkitan populasi awal. Nah, ini biasanya di random. Jadi kita membangkitkan populasi awal pun random ya, tidak kita atur sendiri. Kita hanya melakukan pengaturan perandoman di random sehingga dapat 10 individu. 10 individu kita masukkan jebret ke dalam algoritma genetika. Nanti dia akan berevolusi sendiri di sana menuju solusi yang kita minta. Kemudian kita juga harus menentukan proses seleksi. Nah, bagaimana secara teknis itu seleksinya dilakukan. Yang umum itu menggunakan seleksi namanya roulette wheel dan turnamen. Nanti kita akan bahas yang roulette wheel, roda roulette seperti roda undian berhadiah itu ya, yang pakai roda yang diputar itu. Kemudian menentukan proses kawin silang dan mutasi gen. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Representasi kita pakai apa? Apakah pakai eh, representasi biasa yang bit ataukah harus pakai desimal atau pakai permutasi seperti TSP tadi. Kalau TSP tadi representasi kromosomnya individunya itu harus permutasi. Nah, itu bagaimana kawin silangnya. Nah, itu juga harus dipikirkan bagaimana proses kawin silangnya. Karena antara representasi bit dengan TSP dengan permutasi itu berbeda cara crossovernya maupun cara mutasinya. Nah, sekarang kita masuk ke individu. Jadi individu tadi adalah satu solusi yang mungkin bisa kita gunakan. Jadi kalau kita menggunakan 10 individu, maka berarti kita punya 10 solusi yang tersedia. Nah, nanti pasti ada salah satu, salah dua, salah tiga itu yang secara nilai itu merupakan solusi yang terbaik.
Kemudian individu itu bisa juga sama dengan kromosom. Walaupun sebenarnya individu itu terdiri dari beberapa kromosom ya. Tapi boleh aja individu terdiri dari satu kromosom. Ya, pokoknya minimal satu individu terdiri dari satu kromosom. Boleh lebih dari satu juga. Ya, nanti ada contohnya di mana satu individu itu terdiri dari 3 kromosom. Kemudian kromosom itu adalah kumpulan dari gen. Ya, jadi kromosom itu dibagi lagi menjadi komponen terkecil, itu kita sebut sebagai gen. Gennya itu bisa berupa biner, bisa berupa float, atau kombinatorial. Nah, ini kalau kita lihat hierarkinya, yang paling kecil itu adalah gen atau genotype. Ini nilai satuan dasar yang membentuk arti tertentu dalam satu kesatuan yang disebut kromosom. Gen itu bisa biner, float, integer, karakter, atau kombinatorial. Pokoknya dia adalah komponen terkecil yang tidak bisa dibagi lagi pada algoritma genetika. Kemudian alele ini adalah nilai dari gen itu sendiri. Kemudian kromosom itu adalah gabungan dari beberapa gen yang membentuk nilai tertentu. Jadi ada maknanya ketika gen-gen itu berkumpul menjadi kromosom. Individu itu adalah satu nilai atau keadaan, salah satu solusi yang mungkin dari masalah yang kita selesaikan. Kalau populasi ini berarti sekumpulan dari sejumlah individu tadi yang diproses serentak atau bersama pada satu siklus proses evolusi. Jadi kalau kita pakai populasinya 100, maka pada setiap generasi kita harus mengolah 100 individu. Jadi generasi pertama kita mengolah 100 individu. Generasi kedua mengolah lagi 100 individu. Tentunya 100 individu di generasi kedua itu beda dengan generasi pertama. Begitu juga di generasi ketiga dan seterusnya. Kemudian generasi itu adalah satu siklus proses evolusi atau satu iterasi ya, boleh dikatakan satu iterasi dalam algoritma genetika. Jadi generasi itu adalah satu siklusnya. Jadi setelah ditentukan populasi, tentu ada sejumlah langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan algoritma genetika. Nah, ini secara gambaran ya, bagaimana representasi atau posisi hierarki dari gen, kromosom, individu dan populasi. Jadi gen itu adalah komponen terkecilnya. Kemudian apa nilainya? Itu adalah alele. Kemudian beberapa gen yang berkumpul itu menjadi kromosom seperti ini. Kalau beberapa kromosom berkumpul itu akan menjadi individu. Jadi individu itu kalau di contoh ini ada 3 kromosom. Apakah boleh satu kromosom? Boleh. Jadi yang paling sederhana itu satu individu, satu kromosom. Kemudian kalau ada beberapa individu seperti ini, maka ini kita sebut sebagai populasi. Nah, satu individu ini adalah satu solusi. Jadi kalau seperti ini solusi pertama, ini solusi kedua, ini solusi ketiga, begitu ya. Ini contohnya individu pada kasus TSP, Traveling Salesman Problem, maka individunya itu adalah jalur yang ditempuh. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya ada hubungan dari antar titik semua, antar kota, semuanya punya hubungan. Nah ini contohnya satu individu ya. Nah ini individunya lintasannya dari 5 ke 3 ke 1, 2, 4, 6, 7. Yang ini individu jalurnya dari 1, 4, 5, 7, 6, 3, 2. Ya, dan seterusnya. Ini adalah ada 2 individu. Kemudian fitness itu adalah nilai yang menyatakan baik tidaknya suatu solusi. Maka nilai ini kita jadikan sebagai acuan dalam mencari solusi optimal. Nah, GA itu berusaha mencari individu dengan nilai fitness yang paling tinggi. Jadi batasannya di situ. Maka kalau TSP itu mencari jarak yang terpendek, maka kita bisa lakukan adjustment dengan cara
Misalnya begini, maka untuk mencari jarak CSP itu bertujuan mencari jarak minimal, maka nilai fitnessnya itu bisa kita adjustment dengan inverse dari total jarak dari jalur yang didapat. Misalnya dengan rumus 1/x. X itu adalah jaraknya tadi. Sehingga kalau jarak ini semakin besar, maka nilai fitnessnya akan semakin kecil. Ya. Jadi pada kasus CSP itu kan kalau jaraknya semakin besar, jarak dari kota ke semua kota, itu berarti dia semakin jelek solusinya. Maka kalau di dalam fitness itu kan yang semakin tinggi itu semakin bagus, maka kita bisa adjustment dengan menginverse seperti ini. Atau dengan inverse yang lain. Jadi ini contohnya 1 juta dikurangi X. Jadi kalau X-nya semakin kecil, maka fitnessnya akan semakin besar. Jadi gitu. Ini juga kita bebas mau pilih yang per X atau 1 juta dikurangi X. Jadi tidak ada batasan. Lebih fleksibel ya di dalam GE itu. Cuma ya memang konsepnya itu yang harus harus sesuai ya. Dan itu yang sulit di sana. Nah, ini contoh siklus dari algoritma genetika pada satu generasi. Ini oleh Mr. David Goldberg. Itu dimulai dari populasi awal. Populasi awal, kemudian kita hitung fitnessnya. Kita evaluasi fitnessnya. Kemudian kita lakukan seleksi. Setelah seleksi, baru dilakukan reproduksi dengan crossover maupun mutasi. Jadi mau dikawin silang untuk mendapatkan anak, maupun dilakukan mutasi. Hasilnya akan kita dapatkan populasi yang baru. Ya, populasi yang baru, nanti dari populasi baru yang dihasilkan dari mutasi, baru kemudian kita ulangi lagi fitnessnya. Nah, ini diulang terus. Jadi sekali jalan melewati 4 tahap ini, itu adalah satu siklus GE. Ini siklus yang sederhana ya. Ada siklus yang kedua itu yang agak panjang sedikit. Jadi dari populasi awal itu dievaluasi fitness, dihitung fitnessnya, kemudian direproduksi dulu. Jadi di crossover dulu sama dimutasi. Setelah itu baru dilakukan seleksi individu. Setelah seleksi ada tahap namanya elitisme. Elitisme itu kita menyisihkan ya, menyisihkan sejumlah individu yang mempunyai kualitas terbaik. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita bisa mempertahankan adanya individu yang paling baik. Jadi biasanya pada satu generasi itu kan pasti ada salah satu individu yang terbaik. Nah, maka kalau tidak dilakukan elitisme itu bisa dia akan bersaing lagi dengan yang lain. Ya, bisa juga nanti dia akan hilang atau termutasi lah, yang dikhawatirkan begitu. Maka kita lakukan elitisme. Jadi kita kita sisihkan atau kita save nilai tertinggi tadi. Kemudian yang lainnya itu kita jadikan sebagai populasi baru yang akan melewati tahap berikutnya lagi. Awal memulai lagi dengan evaluasi fitness dan begitu seterusnya. Jadi nanti pada generasi kedua kalau ditemukan apa namanya individu yang lebih baik lagi, maka elitismenya akan diganti dengan yang baru, yang lebih baik. Jadi begitu ya secara teknisnya. Kemudian ini adalah komponen utama dari GE. Jadi pertama yang sangat penting itu adalah teknik pengkodean. Jadi pengkodeannya seperti apa di dalam kita membuat rancangan dari individu sebagai solusi. Nah, di sini biasanya yang butuh ketelitian, butuh kejernihan untuk berpikir. Kemudian pembangkitan populasi. Ya, pembangkitan populasi. Jadi bagaimana kita dapat membangkitkan populasi
secara random. Jadi kalau kita menggunakan 10 individu, maka kita juga harus membangkitkan 10 individu juga. Dan itu juga secara random pembangkitannya. Kemudian yang ketiga itu adalah fungsi fitness. Ya, fungsi fitness ini juga harus kita definisikan eh, karena fungsi fitness ini nanti yang akan menentukan bagaimana baik tidaknya setiap individu yang kita dapatkan. Kemudian seleksi, bagaimana proses seleksinya? Jadi seleksinya pakai roulette wheel. Nah, itu ada caranya bagaimana untuk melakukan seleksi. Kemudian crossover dan mutasi ini juga harus kita pikirkan bagaimana teknis dari crossover itu. Karena setiap representasi itu akan memiliki cara crossover dan mutasi yang berbeda juga. Nah, memang biasanya yang paling gampang itu representasi menggunakan biner ya 0 1 itu representasi yang paling gampang. Jadi kalau mau di crossover ya tinggal ditentukan aja titik yang di crossover di bagian mana, kemudian kita lakukan crossover. Begitu juga yang mutasi. Pada bit ke berapa yang terjadi mutasi ya tinggal ditukar aja dari 0 ke 1 atau dari 1 ke 0. Nah, untuk teknik pengkodeannya itu adalah bagaimana kita mengkodekan gen dari kromosom. Jadi gen itu merupakan bagian dari kromosom, kemudian satu gen itu bisa mewakili satu variabel. Nah, bisa direpresentasikan dalam bentuk bit, bilangan real, atau daftar aturan, atau elemen permutasi. Contohnya kalau pakai string bit, nah itu yang ada di sebelah sini ya. Jadi ini representasinya contohnya pakai 5 bit ya, 100011. Nah, ini adalah 5 bit yang terdiri dari bit pertama itu 1, kedua 0, ketiga 0, keempat 1, kelima 1. Nah, ini kalau kita desimalkan kan menjadi berapa ini? 1, 2, 4, 8, 16. Jadi 19 ya. Jadi yang ini kan 16, ini 2, ini 1. Jadi ada desimalnya adalah 19. Nah, ini contoh ya, contoh. Kemudian kalau pakai representasi bilangan real ya, untuk array ya ini seperti ini contohnya. Jadi 32,35 min 30,44. Nah, ini adalah contoh bilangan real. Kalau elemen permutasi ya ini E2, E10, E15. Kalau daftar rule juga boleh R1, R2, R3 dan seterusnya. Kalau daftar rule ini kayaknya ya mirip juga seperti itu ya, apa namanya, yang permutasi seperti kasus TSP tadi. Itu pada dasarnya adalah daftar sequence ya, dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian bagaimana pembangkitan populasi awal? Nah, kita lakukan secara acak melalui prosedur tertentu. Nah, ukuran populasi ini tergantung persoalan yang diselesaikan dan jenis operator genetik yang kita implementasikan. Saat pembangkitan populasi itu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menunjukkan solusi itu harus betul-betul kita perhatikan. Ya, bisa juga menggunakan teknik random generator ini melibatkan pembangkitan bilangan acak untuk nilai setiap gen sesuai dengan representasi kromosom. Misalnya kalau representasinya biner, maka pembangkitannya pakai fungsi ya, random. Random kemudian kita bulatkan. Atau kalau ini pendekatan yang lain, ya, memasukkan nilai tertentu ke dalam gen, atau menggunakan permutasi gen, kalau pada kasus TSP.
Jadi dicari semua kemungkinan apa namanya permutasi dari rute yang bisa terjadi. Nah, itu kita jadikan sebagai populasi awal. Kemudian untuk seleksi ini kita gunakan untuk memilih individu-individu yang akan dipilih untuk proses kawin silang dan mutasi. Nah, seleksi itu untuk mendapatkan calon induk yang baik. Di mana harapannya induk yang baik itu akan menghasilkan keturunan yang baik pula. Nah, langkahnya adalah menentukan fitness, kemudian menentukan probabilitas reproduksi dari setiap individu. Ada dua cara yang umum, yaitu pakai mesin roulette atau turnamen. Nah, kalau yang roulette itu sederhana, kita sebut juga sebagai stochastic sampling with replacement. Caranya kita hitung fitness pada setiap individu, kemudian kita hitung total fitness pada semua individu, kemudian baru kita hitung probabilitas dari setiap individu. Jadi kalau misalnya pada dua individu ya, satunya 40, satunya 60, berarti dijumlahkan kan 100. Nah, 100 itu kita pakai untuk menghitung probabilitasnya. Berarti 40 bagi 100, 60 bagi 100. Nah, dapatlah probabilitas pada individu tadi. Dari probabilitas tersebut, kita hitung jatah masing-masing individu pada angka 1 sampai 100. Nah, disinilah roda roulette-nya akan kita bagi pada setiap individu. Baru kemudian kita bangkitkan bilangan acak antara 1 sampai 100. Nah, itu kan sama dengan undian ya, teknik undian. Jadi diacak 1 sampai 100, jatuhnya pada angka berapa, baru dicek pada jatah di roulette wheel-nya. Itu jatuh pada daerahnya individu yang mana, maka dia yang terpilih. Ya, sama seperti kayak undian berhadiah itu ya. Nah, dari bilangan yang dihasilkan, tentukan individu yang mana yang terpilih dalam proses seleksi. Contohnya seperti ini. Jadi ada 5 individu yang sudah kita prosentasekan apa namanya fitnessnya. Jadi kan ada yang 10%, ada yang 25%, ada yang 40% ya, sampai yang 10%. Maka dari sini kemudian kita petakan jatah untuk setiap individu. Jadi misalnya jatah untuk individu 1 itu adalah 1 sampai 10 sesuai dengan jatah 10%-nya. Kemudian jatah untuk individu 2 itu kan 25. Jadi maka lanjutannya berarti 11 sampai 35. Individu 3 karena 40% jatahnya kita kasih lebarnya 40. Jadi 36 sampai 75. Kemudian individu 4 15 berarti lanjutannya 76 sampai 90. Terakhir individu 5 10% berarti 91 sampai 100. Ini harus nyampe 100 ya. Harus pas 100, jangan kurang atau jangan lebih. Kalau kurang atau lebih biasanya salah di sini. Ini jumlahnya harus 100%, kemudian batasnya juga di sini. Awas jangan sampai keliru. Jadi selalu 1 sampai 100 baru kita bangkitkan bilangan random antara 1 sampai 100. Sesuai dengan jumlah individu. Kalau kita pakai individu 5, maka kita randomkan lagi sebanyak 5 kali. Nah, nanti random 5 kali itu berapa angka randomnya? Nah, ini random pertama dapat 30, maka terpilihlah individu 2. Random kedua dapat 88. Kita cek di sini, 88 jatuhnya di mana? Ah, ada di sini. Berarti individu 4 yang terpilih. Random ketiga 64. Nah, 64 cek di sini. Punyanya siapa? Oh, punyanya individu 3. Berarti individu 3 terpilih. Ya, begitu juga yang random 18, individu 2, random 44, individu 3. Jadi di sini adalah individu-individu yang lolos seleksi, proses seleksi. Nah, disinilah namanya seleksi alam tadi ya. Jadi kita mendapatkan siapa yang terpilih itu tidak kita tentukan, tapi berdasarkan kerandoman. Sehingga dari kerandoman ini nanti akan kita tentukan siapa yang terpilih. Nah, di sini terbukti ya, individu 2 itu terpilih 2 kali, karena dia juga cukup besar probabilitasnya. Individu 4 terpilih 1 kali, individu 3 terpilih 2 kali, karena punya jatah yang cukup lebar. Ya. Tapi juga itu tidak menjamin ya, bisa terpilih lebih dari 1 kali atau banyak terpilih. Di sini juga terlihat bahwa individu 1 nggak terpilih, individu 5 juga tidak terpilih, karena dia bisa dikatakan fitnessnya kecil, ya,
Fitnessnya kecil 10%, maka seperti konsepnya tadi bahwa fitness yang semakin besar itu menunjukkan individu yang semakin kuat dalam seleksi alam. Kemudian berikutnya tentang kawin silang, crossover, itu adalah operator algoritma genetika yang melibatkan dua induk untuk membentuk kromosom baru. Nah, jadi namanya kawin silang ya, perkawinan berarti harus ada dua induk sebagai pembentuk dari anak tadi. Makanya nanti di dalam kawin silang itu kita selalu menggunakan dua induk untuk kita lakukan kawin silang. Crossover itu menghasilkan titik baru dalam ruang pencarian yang siap diuji. Ya, karena memang akan menghasilkan sebuah individu baru hasil dari kawin silang. Maka sama seperti kita, kita kan dilahirkan menjadi sebuah individu baru hasil dari perkawinan orang tua kita, hasil dari gabungan dari apa namanya sifat-sifat kromosom gen dari ayah ibu kita. Maka di dalam algoritma genetika, maka crossover itu akan memunculkan sebuah individu baru dalam ruang pencarian yang siap diuji. Operasi ini tidak selalu dilakukan pada semua individu, tapi kita lakukan pada sejumlah pasangan yang terpilih. Itu pun juga secara acak. Ya, jadi ada keacakan yang harus kita tentukan karena tidak semua akan dikawin silang. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan ya mana mana pasangan yang harus dikawin silang, mana yang enggak. Jadi itu juga acak. Ya. Jadi seperti yang saya ceritakan di awal, semuanya berjalan secara alami. Kita hanya memberikan rambu-rambu aja di dalam proses algoritmanya, tetapi semuanya akan berjalan secara alami. Jadi misalnya akan dilakukan crossing dengan PC itu harus di antara 0,6 sampai 0,95. Nah ini artinya kalau probabilitas yang dibangkitkan secara random itu berada pada range 0,6 sampai 0,95, maka pasangan tadi akan kita kawin silang. Tapi kalau di luarnya ini, misalnya di bawahnya 0,6 atau di atasnya 0,95, maka pasangan tadi tidak kita lakukan kawin silang. Kemudian jika crossover tidak dilakukan, maka nilai dari induk itu akan diturunkan langsung kepada keturunannya. Jadi artinya induk tadi tidak kawin silang, tapi dia akan mengikuti tahap berikutnya di dalam algoritma genetika. Ini contohnya kawin silang pada satu titik, ini dengan representasi biner. Ya. Jadi contohnya ini untuk individunya, kromosomnya menggunakan 7 bit. Jadi ini pasangan induk pertama, ini pasangan induk kedua, ketiga, keempat. Nah, probabilitasnya ditentukan 0,9 ya. Jadi ini dengan kesepakatan bahwa kalau nilai probabilitas yang dibangkitkan P-nya itu di bawah 0,9, maka dilakukan kawin silang. Tapi kalau di atasnya 0,9, maka tidak dilakukan kawin silang. Contoh, untuk induk yang pertama nanti akan dikawin silang pada bit ke-5. Nah, pemilihan bitnya ini juga boleh random juga ya. Jadi sudah bitnya random, siapa yang dikawin silang itu juga random. Nah, contoh random pembangkitannya untuk induk pertama, ternyata kita dapatkan probabilitasnya 0,7. Nah, 0,7 ini kan di bawahnya 0,9. Maka kita lakukan kawin silang. Nah, tadi sudah ditentukan pada bit keempat ya. Bit keempat. Maka mulai dari bit keempat sampai bit ke-7 ini akan ditukar antara induk pertama dan induk kedua. Jadi 0111 ini akan geser ke bawah, kemudian 1011 itu akan geser ke atas. Yang sebelah kirinya ini tetap. Jadi ini adalah individu baru yang dihasilkan dari crossover. Kemudian pasangan induk yang kedua, setelah kita bangkitkan probabilitasnya secara random dapat 0,95. Nah ini di atasnya 0,9, maka kita tidak lakukan kawin silang. Jadi dia tetap aja dan kita forward sebagai hasilnya di sini. Kemudian pasangan induk ketiga kita akan crossover mulai dari
bit kedua, ternyata didapatkan probabilitasnya 0,35. Nah, ini di bawahnya 0,9, maka kita lakukan crossover. Jadi bit kedua sampai bit ke-7 ini ditukar ke bawah, yang ke bawah ditukar ke atas. Yang induk keempat juga begitu. Ini pada bit ke-5, probabilitasnya 0,65. Jadi dilakukan crossover juga. Jadi begitu ya, ini crossover 1 titik. Kalau yang ini 2 titik, jadi ini juga kita tentukan dari bit ke berapa sampai bit ke berapa. Jadi tidak seluruhnya sebelah kanan, tapi dibatasi pada bit ke berapa. Kalau ini bit ke 4 sampai bit ke 6 ditukar. Kalau yang ini enggak ya, karena ini di atas 0,9. Kemudian pasangan induk ketiga itu bit kedua sampai bit kelima yang ditukar. Kemudian yang induk keempat dari bit keempat dan kelima yang ditukar. Ya, boleh pakai crossover 1 titik, boleh juga crossover 2 titik. Kemudian kalau crossovernya aritmetik, ya kalau representasinya pakai desimal atau pakai integer, nah itu bisa menggunakan crossover aritmetik. Nah, ini contohnya seperti ini. Pertama kita lakukan menentukan nilai R sebagai bilangan random antara 0 hingga 1, kemudian ditentukan posisi gen yang akan dilakukan crossover dengan bilangan acak. Terus kita gunakan rumus di bawah ini untuk mendapatkan keturunan. Ini contoh ya, contoh crossover pada gen yang desimal. Jadi nanti akan dapatkan anak pertama yang di crossover itu adalah R dikali X1 ditambah 1 min R dikali X2. Yang anak kedua yaitu R dikali X2 ditambah 1 min R dikali X1. Jadi saling ditukar. Contohnya seperti ini. Jadi yang akan kita crossover itu pada bit digit kedua dan ketiga. Jadi ini akan kita pasangkan, ini juga kita pasangkan. Jadi misalnya R-nya 0,4. Maka untuk kawin silangnya adalah untuk yang bit yang sebelah kiri itu berarti 0,4 dikali 0,2 dikurangi 0,6. 0,6 dari 1 min 0,4 ya. Dikali 1,0. Hasilnya 0,68. Dibulatkan jadi 0,7, taruh sini. Kemudian yang kedua 0,4 dikali 1,0. Ya, 1,0 yang ini dikurangi 0,6. Ini dari 1 min 0,4. Dikalikan 0,2 yang ini, sehingga hasilnya 0,52. Dibulatkan menjadi 0,5. Demikian juga yang ini juga di kawin silang dengan cara seperti yang tadi ya, ini formulanya. Jadi begitu, sehingga kita dapatkan dua anak yang baru. Kemudian untuk mutasi, ya mutasi itu berperan untuk menggantikan gen yang hilang dari populasi akibat proses seleksi yang memungkinkan munculnya kembali gen yang tidak muncul pada saat inisialisasi populasi. Jadi kita kan terbatas sejumlah populasi, sejumlah individu pada populasi yang kita bangkitkan. Kita membangkitkan 10. Nah itu bisa aja ada pilihan lain yang tidak kita jadikan sebagai inisial populasi tadi. Nah itu bisa jadi muncul karena adanya mutasi. Jadi masih bisa ada kemungkinan. Nah, kromosom anak itu dimutasi dengan menambahkan nilai random yang sangat kecil dengan probabilitas yang rendah. Kemudian peluang memutasi itu didefinisikan sebagai persentase jumlah total gen pada populasi yang mengalami mutasi. Nah, peluang mutasi itu mengendalikan banyaknya gen baru yang muncul untuk dievaluasi. Jadi ini adalah tahapannya kalau kita melakukan mutasi dari sebuah individu, kita bangkitkan bilangan random. Nah, random lagi ya, jadi harus secara alami. Siapa yang dimutasi, berapa yang dimutasi, nah, itu dibuat secara random. Jadi randomnya dibangkitkan, dapat P-nya berapa, dicek. Kalau kurang dari probabilitas, maka dimutasi. Kalau lebih dari probabilitas, maka tidak ada mutasi. Nah ini kalau mutasi, maka bangkitkan random lagi. Jadi tadi
mutasi atau enggak di random. Kalau oke, di random lagi mana yang dimutasi. Nanti baru dilakukan mutasi. Jadi serba random ya, serba alami. Ini contoh pada mutasi biner dilakukan dengan mengganti satu atau beberapa nilai gen dari kromosom. Nah, langkah-langkah mutasi kita hitung dulu jumlah gen dari populasi, panjang kromosom dikalikan dengan ukuran populasi. Kemudian kita pilih secara acak gen yang akan dimutasi. Tentukan kromosom gen yang terpilih untuk dimutasi. Kemudian kita ganti nilai gennya dari 0 ke 1 atau 1 ke 0. Ya, tergantung representasinya. Kalau pakai biner ini yang paling gampang. Tinggal ditukar aja 0 ke 1 atau 1 ke 0. Dari kromosom yang akan dimutasi tersebut. Contoh, ini ada 5 bit, satu kromosom, satu individu, ada bitnya 100011. Nah, kebetulan yang mau dimutasi itu adalah bit ketiga misalnya. Maka bit ketiga itu yang ditukar dari 0 ke 1. Yang lainnya tetap. Kalau representasi desimal, ya beda lagi caranya. Kan nggak ada 0, jadi ya harus menggunakan cara tertentu. Misalnya ditentukan secara random pada R ke berapa. Ini ternyata dapat R kedua. Kemudian epsilonnya berapa? 0,1. Maka dinaikkan sebesar 0,1. Dari 0,2 menjadi 0,3. Nah, ini juga mutasi. Terserah mau epsilon berapa. Misalnya epsilonnya 0,2, maka naiknya dari 0,2 ke 0,4. Nah, ini juga mutasi. Nah, ini contoh kecil, ya, contoh kecil dari sebuah algoritma genetika. Ada fungsi kuadrat, fungsi sinus ya tepatnya. Jadi ada fungsi sinus, yaitu fx sama dengan e dikurangi 2x dikali sin 3x. Jadi sumbu x-nya berapa di sini? Kemudian dihitung fungsi sinusnya. Nah, ternyata nilainya kalau digambar secara grafik itu seperti ini. Nah, ini sebenarnya kalau pakai cara brute force sih ya gampang ya, tinggal kita cek aja satu-satu. Tapi siapa yang mau ngecek siji-siji gini ya? 0,01, 0,02. Nah, itu tentunya itu adalah cara brute force yang tidak efektif karena kita harus mengeceki semuanya satu persatu. Ketemu pada X ke berapa solusi yang optimal. Nah, kalau dari grafik ini sih kelihatan ya. Pada nilai sekitar sekitar di sini. Ini yang paling optimal. Nah, ini bisa menggunakan pendekatan algoritma genetika sehingga kita temukan bahwa yang terbaik itu pada lokasi di sini. Jadi individunya ini adalah nilai X, penyelesaiannya berada pada nilai 0 hingga 1, jadi dengan 8 bit itu dapat didefinisikan seperti ini. Artinya kalau pakai 8 bit itu berarti kalau 0 semua itu adalah 0, kalau 1 semua itu adalah 1, karena berada pada range 0 hingga 1. Ya, sekitar sini. 0 hingga 1. Ini nggak perlu dihitung karena pasti rendah. Pasti di bawah 0 ya. Jadi kita tentukan aja 0 hingga 1. Dimana kalau 8 bit itu 0 semua, berarti nilai X-nya 0. Kalau 1 semua, berarti nilai X-nya 1. Kemudian individu itu kita nyatakan dalam 8 bit biner 0 sampai 7 atau 8. Contoh kalau seperti ini 1000 1001 berarti 128 ditambah 8 tambah 1 ini dari mana? Jadi ini 1, ini 2, ini 4, ini 8, 16, 32, 64, 128 ya. Jadi 128 tambah 8 tambah 1 dibagi 256 ya, karena range-nya itu kan panjangnya 256. Nah, hasilnya adalah 0,5352. Kemudian yang berikutnya ini individu yang lain, berarti 4 ditambah 16 tambah 32 dibagi 256. Hasilnya menjadi 0,2031. Nah, yang ketiga juga begitu ya. Jadi ini adalah contoh dari representasi satu individu untuk merepresentasikan nilai X tadi yang dicari. Ya. Ini contoh fungsi fitnessnya ketika dihitung pada sejumlah individu. Jadi ini bisa kita lihat di sini fitnessnya itu yang paling tinggi adalah 0,43.
Ini pada satu generasi. Kemudian ini adalah roulette wheel-nya yang didapat pada 10 individu tadi. Kemudian ini adalah proses crossover-nya. Jadi dari induk 1 dan induk 2, 1100, 1101 ini yang ditukar. Nah, dari sini bisa kita perhatikan bahwa fitnessnya itu juga berubah ya dari induk ke anak ini. Dari awalnya dua induk itu yang tertinggi 0,39, ternyata setelah kawin silang itu naik menjadi 0,4022. Nah, ini kebetulan ya nasibnya menjadi baik. Ini yang kita harapkan di dalam proses tahap-tahap di dalam algoritma genetika tadi. Itu akan menuju solusi yang semakin baik. Ini contoh mutasi pada salah satu induk dari bit yang ini ya, kena mutasi dari 0 menjadi 1. Ternyata fitnessnya juga malah naik gitu ya, ternyata malah bagus. Jadi ini yang diharapkan. Ini contoh proses tahapan algoritma genetikanya dari generasi ke-1, kedua, fitness tertingginya ini, ketiga, fitness tertingginya ini kayaknya masih sama ya. Sampai sini juga masih sama. Mestinya masih dilanjutkan pada ya generasi-generasi ke berikutnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.